hobi saya menjahit. Alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Bekerja bisa harus, mendidik anak. Pokoknya perempuan harus tangguh di sini Pak. Keseharian saya pembuat kue basah. Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah gak mau mengecewakan pelanggan. Kalau sedang banyak, sampai 2 hari 2 malam gak tidur. Saking pinginnya memenuhi ikut lokal hero, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan masyarakat. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung. Teman-teman yang ngajak, tapi saya syukur alhamdulillah ikut Wani Roba. Udah ada yang Roba. Nggak takut. Takutnya anak, masa bapaknya di jalan, anaknya mau ikut di jalan. Makanya itu. Jadi sekarang mah fokus jualan. Nggak mau lagi di jalan, diajak ke sini. Udah gak ngambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Yanti dari Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Dari kecil saya dididik untuk bisa berdiri di kaki sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ini poin yang saya ambil. Saya masih ingat diwawancara sama Direktur Keuangan, when do you start to work? Jawab saya yesterday, ya, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Dan kemudian saya tidak pernah ketemu dengan orang bule, bagian back of office malah kena. Itulah mulai karir saya satu tapak, dan akhirnya ada yang bangga. Ibu saya itu sangat bangga punya anak yang bekerja di gedung yang tinggi karena lantai 15. Dari mana saya tahu beliau bangga? Sering membawa teman-temannya masuk ke ruangan saya. Saya berbuat apapun pokoknya bisa membahagiakan beliau akan saya lakukan gitu. Dan saya tahu beliau di sini ada sekolahan. Saya pernah tanya ke beliau, Bu, saya bisa bantu apa untuk sekolah? Kamu nggak usah bantu sekolah, ibu masih mampu. Yang penting kamu kerja seperti ini aja, ibu udah seneng gitu. Oh, berarti kebahagiaan beliau pada saat melihat putranya sukses, terus ibu bisa cerita kepada yang lainnya. Pada saat ke sekolah itu ada TK kebetulan. Ibu-ibu banyak ngobrol, saya bingung. Dari pagi sampai siang hanya ngobrol nunggu anak sekolah. Kapan anak dibuat untuk mandiri? Dari situ saya mau pikir ini adalah aset buat saya nih. Karena akhirnya saya mempunyai satu kriteria. Siapa bergabung di Wanita Mandiri boleh, tapi syaratnya satu, minimum lulusan SMA. Siapa yang ngambil paket C, bonusnya uang. Wah, mulai. Uang itu kan selalu konotasinya bahwa money, uang itu rupiah. Boleh nggak ginjal saya ambil, saya bayar 200 juta besok. Kita ke Jakarta, kita beli besok ginjalnya. Tuk, mereka kaget. Belum jantung, belum mata. Coba ibu kalkulasi. Lebih dari 10 miliar buat saya. Nah, ini namanya ibu teh orang kaya. Yang membuat ibu miskin adalah apa? Semangatnya ibu yang kayak seperti orang tidak punya. Nah, baru mereka sadar ternyata yang menjadi poin utama adalah satu, kemauan kita untuk berubah. Ini yang sulit. Nah, ini perlu edukasi PR. Terpaksa aku bernyanyi membarakan Tuhan bermurah hati. Bisa nggak bawa teman-temanmu siapa aja sebanyak-banyaknya ketemu dengan Ibu Yanti gitu. Terus mereka bilang, serius Bu, serius. Dan mulailah pertemuan pertama. Pertemuan di awal yang membuat saya tolong, saya nggak akan minta kalian menjadi orang baik, saya tidak akan minta kalian menjadi orang yang punya pekerjaan,
Karena peduli amat buat saya. Kalian bukan siapa-siapa saya kok. Buat apa juga saya maksakan jadi orang pintar, saya bilang. Terus langsung mereka bilang, apa lagi, minta apa, situ minta apa. Waduh, akhirnya keluarlah dari saya, bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya minta kalian terima saya sebagai komunitas kalian. Mulai cool down, mulai tenang. Langsung saya hajar. Ini adalah tentang hidup, bla bla bla. Udah mulai air mata keluar, nangis dalam hati saya, disinilah saya harus masuk untuk mereka. Saya nggak akan bisa ngelupain itu. Makan semua sama, tetapi mereka berlari larian gitu loh. Yang habis larinya ke yang kedua. Terus saya bilang, kenapa kamu ngejar yang dua yang masih ada? Bu, udah 22 hari, Bu, saya belum ketemu nasi. Cek, saya bilang. Saya langsung berdoa, ya Allah, izinkan saya bisa menjadi ibu buat mereka gitu ya. Selalu bersahabat dengan mereka, saya bisa berbagi dengan mereka. Tanpa ridho mungkin dari orang tua saya nggak akan bisa seperti ini, gitu aja. Ya, saya bisa punya sahabat anak-anak jalanan. Orang bilang anak pang, buat saya adalah mereka anak manusia yang baik. Kita memanusiakan mereka gitu. Juga ada anak disabilitas, saya bilangnya anak istimewa. Karena mereka penghuni surga, kita belum tentu. Saya ingin menempel kepada mereka supaya mereka selalu mengingat saya. Sehingga suatu saat apabila mereka di surga, mereka akan tahu ini yang pernah mengajarkan kepada saya. Itu aja. Saya tidak minta apresiasi atau apapun, itu hanya bonus, itu pemberian kalau buat saya. Di awal pada saat saya berbuat, saya tidak pernah berharap kegiatan yang saya lakukan ini semata-mata hanya untuk memperoleh apresiasi. Tapi nothing, kita nggak berbuat sesuatu terus untuk apa gitu. Jadi berbuat jauh lebih baik daripada kita mengharapkan sesuatu. Program saya kembali lagi perempuan dan perempuan tidak ada habisnya. Saya membuat Lokal Hero. Karena Lokal Hero adalah cikal bakal. Nah ini kebermanfaatan banyak umat. Bayangkan kalau satu keluarga membina 3 kanan kirinya untuk berusaha. Bayangkan banyak sekali industri rumahan yang ada di sekitarnya. Nah kenapa saya Lokal Hero-nya Lokal Hero perempuan? Karena saya lebih focusing di dalam pembelajaran Lokal Hero ini. Saya tidak menitik beratkan di soal uang. Tapi saya lebih kepada akarnya dulu. Siapa sih perempuan itu? Kenapa sih harus perempuan? Karena apa? Perempuan ini adalah bisa menciptakan ketahanan keluarga di rumah. Nah dari situ bagaimana perempuan harus maju, bagaimana perempuan harus berdaya, Indonesia akan maju. Anak cerdas itu lahir dari ibu cerdas. Perempuan berdaya, keluarga bahagia, ketahanan keluarga tercipta, dan pada akhirnya Indonesia akan maju. Waktu itu saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah gitu. Saya usaha kue itu udah lama sekali, udah hampir 14 tahun lebih. Ibu suka ngasih paparan, orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nama saya Betty Rohaeti, saya salah satu anggota dari Wanita Mandiri, binaan Ibu Yanti. Profesi saya pembuat kue basah yang tradisional, karena kan yang tradisional udah jarang ditemui. Waktu itu saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah gitu. Kan pesanan terus dan terus, kan saya kata ibu jangan menolak selagi kita mampu. Saya intinya mah gak mau mengecewakan pelanggan. Waktu itu kalau sedang banyak sampai 2 hari 2 malam gak tidur. Saking pinginnya memenuhi. Nama saya Susiawanti. Saya seorang ibu rumah tangga. Usaha kue udah hampir 14 tahun lebih. Alhamdulillah juga saya bisa membantu mencari nafkah buat suami. Saya gabung di Bu Yanti udah 5 tahun.
Alhamdulillah berkat Bu Yanti, sampai sekarang pesanan saya lebih maju. Wanita mandiri, yes! Perkenalkan, nama saya Ibu Maya. Saya tinggal di Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Hobi saya menjahit. Alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Sudah 21 tahun. Misalkan kalau pas masuk sekolah, nah banyak seragam. Pas mau hajatan, kalau harga terserah aja, saya mah kalau udah bingung suka gitu aja. Mangga aja ibu yang hitung, nggak apa-apa. Kalau dukanya suka gitu yang nggak ngerti gitu Pak. Ada juga satu hari satu malam kadang harus selesai. Itu seperti itu dukanya juga. Kalau siap tidak siap, suka ada dari ibu. Bu Maya kesempatan tidak datang 2 kali. Saya sebelum bergabung sama Bu Yanti, teman-teman saya banyak. Saya banyaknya main terus. Kadang Pak ada yang pesanan kue juga saya tinggalkan. Saya bilang, maaf Bu, saya nggak bisa pesan kue. Saya ada urusan, padahal saya main. Pada awalnya juga, buat apa saya itu ilmu saya dibagi-bagikan ke orang lain. Kan nanti orang lain bisa niru gitu. Ya, ternyata berkat arahan dan bimbingan Bu Yanti, rezeki itu tidak akan tertukar. Ibu suka ngasih paparan. Orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya suka keinget itu kalau kerjaan banyak kan, saya ajak yang bisa, yuk jahit yuk bantuin, kan bisa nambah-nambah sekalian gitu. Udah, oh iya, alhamdulillah jadi bisa bermanfaat buat orang lain juga. Wanita mandiri, yes! Saya sekarang ikut program paket C karena pendidikan saya cuma dari SMP. Di grup wanita mandiri paling minder di masalah pendidikan. Saya menghadapi anak-anak kan gimana, saya supaya nggak emosi. Dan alhamdulillah banyak pelajaran yang tadinya saya nggak apa-apa. Saya udah bisa kerja, udah bisa cari uang sendiri. Tapi enggak itu aja Pak, menerapkan juga dalam keluarga, terutama ke anak, pelajaran yang sekarang alhamdulillah sudah saya dapatkan. Segi pengetahuan, wawasan Pak, segi penampilan banyak Pak. Yang tadinya saya cuma keluar, apalagi pertama ketemu sama ibu lah, ya seadanya pakaian. Kan sekarang mah udah bisa modis karena ibu juga suka ngajak ibu-ibu bergiliran dibawa dan bicara di depan orang banyak. Itu Pak, tadinya saya kan nggak bisa, saya paling mundur, ngumpet Pak, saya nggak mau. Tapi alhamdulillah sekarang Pak udah berani bisa gabung sama WM, terutama bimbingan Ibu Yanti yang begitu sangat bermanfaat bagi saya. Tadinya saya berpikir anak saya kalau udah lulus mungkin dia dapat kerjaan yang lebih baik. Tapi alhamdulillah saya udah banyak curhatan juga saya ke Bu Yanti, gimana Bu caranya. Makanya Bu Yanti udah lebih baik Bu Susi ikutlah program Hero. Alhamdulillah Pak, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan dengan adanya ikut Lokal Hero, hidup saya lebih baik gitu Pak. Kalau mimpi mungkin ya, semua orang pasti mau sukses. Ya mudah-mudahan bisa bawa anak-anak juga supaya bisa meneruskan. Enggak terserah. Guru pertama anak adalah seorang ibu. Peran ibu itu sangat penting sekali. Kita kan bisa jadi contoh. Perempuan itu harus betul-betul tangguh gitu Pak. Harus bekerja bisa, harus mendidik anak. Pokoknya perempuan harus tangguh di sini Pak. Seperti itu yang saya dapat. Alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat bagi saya ikut Lokal Hero dalam peran ibu orang tua di rumah bagi anak-anaknya. Ikut Lokal Hero ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan masyarakat yang membutuhkan saya.
Alhamdulillah hidup saya sekarang lebih tenang. Mungkin karena Ibu Yanti itu bukan mengarahkan pada saya karena bukan dari segi cari uang, gimana caranya kita harus hidup berbagi sama orang lain. Ya perempuan itu harus pintar ya Pak. Kita cari, harus banyak mensyukuri apa yang telah Allah berikan sama saya. Kita itu harus mandiri, harus kuat untuk menjalani segala cobaan. Lokal Hero Perempuan. Jadi sekarang mah dia fokus jualan, gak mau lagi di jalan. Iya diajak ke sini, udah gak ngamen lagi. Pengen mengumpulin anak jalanan yang bisa menjadi rubah nasibnya. Ya saya ikut bangga karena hidup di jalan prihatin, bukannya hina tapi rendah kelihatannya. Saya syukur alhamdulillah ikut Wani Robah. Udah ada yang robah, saya pulang terus ke rumah. Kan saya punya cita-cita Bang. Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan. Nama saya Anggara, umur 29 tahun. Biasanya ngamen. Tapi kalau sekarang mah udah nikah, jadi nggak ngamen lagi sih. Belajar berjualan, dulu kan jualan sosis, sekarang kan cimol. Kan jualan ikan juga pernah. Kalau jualan cimol ya gak tentu. Kalau kadang-kadang lagi ada, ya ada. Ada yang nyuruh gak boleh jualan, ya gak boleh jual. Biasanya 7 ya. Kalau cuma musimnya lagi gini jadi mengurang, ya buat makan juga sekarang alhamdulillah dapat makan. Terpaksa ini kulakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan. Bertemu sama Bu Yanti lagi ngamen di alun-alun, ya sama temen diajak, ayolah, ya, aku ikut aja ke sini. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya dapat ilmu lah sedikit-sedikit. Oh gini, suruh ya alat-alat musik kan biasanya cuman gitar sama kendang, sekarang pakai angklung. Ya belajar dulu, belajar alhamdulillah. Kalau dulu kan masih di jalanan, tidur di mana aja kan, gak ada angkot, gak ada emperan. Kalau sekarang mah pulang aja ke rumah istri, pulang dagang, tidur, bangun pagi-pagi, ngambil sini adonan, langsung ya jualan jam 9 sampai jam 9 lagi. Kalau habis maghrib udah pulang, tergantung. Kalau ada yang beli pasti habis. Kalau nggak ada ya gitu. Iya ilmunya sedikit-sedikit masuk. Ya alhamdulillah sekarang udah pada tahu. Oh ini permasalahan, ini gini. Saya takutnya anak, masa bapaknya di jalan, anaknya mau ikut di jalan. Makanya itu. Jadi sekarang mah dia fokus jualan, nggak mau lagi di jalan. Tapi udah lama. Iya diajak ke sini, udah gak ngamen lagi. Kalau ketemu sama teman ya paling ngobrol. Masih suka ngajak, kan ngajak udah mau ikut atau enggak ya terserah, tergantung dirinya masing-masing kan. Assalamualaikum, nama saya Sofian dari grup Wani Robah. Tadinya anak jalanan, sekarang jadi grup Wani Robah. Saya waktu itu tinggal di jalanan, kan saya udah punya keluarga gitu. Ngamen-ngamen sampai keliling kampung, kadang-kadang angkotan gitu. Dapat penghasilan, kasihkan sama ya keluarga. Sudah itu main lagi, kadang-kadang kemalaman, tidur di emperan.
pengen mengumpulin anak jalanan yang bisa menjadi berubah nasibnya. Ya saya ikut bangga karena hidup di jalan prihatin, bukannya hina tapi rendah kelihatannya. Dan saya pengen hidup berubah masa depan itu gimana. Yang penting saya bisa merubah nasib lah, pengen jadi orang benar-benar dan hebat. Dan kebetulan alhamdulillah di waktu itu di Bandung ada perlombaan yaitu main angklung. Dan alhamdulillah waktu itu lomba grup Wani Robah juara pertama. Alhamdulillah waktu itu anak jalanan sedikit-sedikit ada robahnya. Nah, prihatin begitu. Sekarang ada grup ini perubahan, alhamdulillah sedikit-sedikit saya jadi enak lah kelihatannya. Kelihatan bahagia sekali gitu. Melihat orang tua di sana berbangga. Waktu itu saya dipanggil bupati, wah bangga sekali lihat di kursi jabatan gitu. Kan anak jalan kadang-kadang makan sepincuk, banyakan gitu sepincuk. Waktu main angklung di sana pada nyawer, wah banyak, bangga sekali, bener ini hidup Wani Robah teh. Ya saya yang penting saya jangan hidup di jalan lagi, yang penting saya hidup menjadi baik dan lebih senang gitu. Alhamdulillah gitu kepada semuanya yang membantu nasib saya seperti Bu Yanti, teman-teman saya gitu. Saya menjadi hidup sedikit-sedikit menjadi benar. Nama saya Deden dari kampung Solokan Jeruk yang sering dipaling di jalan paling unyil. Kerja saya sehari-hari di jalan. Umur saya waktu terjun ke jalan umur 8 tahun. Udah nggak punya orang tua. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Kalau di jalan ngamen, kalau nggak ngamen paling di kampung ada yang borong-borong kesik. Satu truk kadang-kadang kalau 300, berdua 150 ewang. Kalau nggak ada paling ke sawah, cari itu buat makan, minjer. Bismillahirrahmanirrahim, sukses! Ya cari uang sendiri pakai kenang peralon. Jarang berdua, kalau sekarang ya berdua, bertiga. Kalau sendiri kadang 30, 40. Kalau ada yang nyuruh, paling kakak kerja bangunan pernah. Kadang-kadang nggak ngamen, paling saya cari rongsok. Yang penting halal, kerjain. Itu baru ada sebulan saya kejadian. Ngamen bae, ngalangan angkot. Kata saya kayak gini, biarin lah ngamen guys, saya nggak minta sama bapak. Mintanya sama penumpang, seridonya aja. Dia malah marah-marah, dipukul saya ini. Nama-namanya hidup di jalan kan gitu bang. Teman-teman yang ngajak, kata teman-temannya kalau kamu napingin hidup Robah yuk ikut. Tapi saya syukur alhamdulillah ikut Wani Robah. Udah ada ya Robah, saya pulang terus ke rumah. Kan saya punya cita-cita bang, pengen itu buat kumpul-kumpul beli kesik, buat makam almarhum bapak, biar nanti waktu lebaran waktu itu nggak susah nyarinya. Ya betul. Tua gapa. Enaknya di sini satu solid bersama-sama bergabung. Ada perkumpulan, ini alat Sunda dikomunikasikan sama kendang peralon. Cita-cita saya mah gini bang, mudah-mudahan pengamen-pengamen jalanan kejahit ikut sini. Iya, jadi kalau punya bakat nggak sia-sia. Ingin ikut itu yang Bu Yanti mau dia berencanain bikin kafe. Jadi saya ikut mau pingin di sini. Mau diulangi lagi nggak? Enggak. Bener janji ya? Ya Bu. Wani Robah. Bismillah.